Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di saat ini. Sebentar lagi puasa teman-teman, semangat deh pokoknya. Nah kali ini kita tuh mau ngomongin Galaxy Tab S8 5G, sebuah tab yang bikin gue tuh geleng-geleng saat nyobainnya. Jadi daripada penasaran, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Tab S8 yang lagi kita bahas itu varian 5G-nya. Sebenarnya ada juga buat varian Wi-Fi-nya yang lebih murah, selisih 3 jutaan gitu. Ya sebenarnya Tab 8 itu jatuhnya kayak varian paling rendahnya gitu loh teman-teman, karena seri di atasnya tuh ada S8 Plus dan juga S8 Ultra. Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan dan juga budgetnya. Oke, seperti biasa kita awali dulu dengan unboxingnya ya. Sini boxnya itu ya ultra slim banget ya, seperti smartphone flagshipnya. Dan untuk isi boxnya tuh tentunya ya juga minimalis ya. Dari mulai ada unitnya, ada kabel data, ada juga buku panduan singkat, dan tentu ada si S Pen-nya. Yes, udah bundling bareng S Pen. Cara desain back cover masih identik ya dengan Tab S7. Mulai dari desainnya yang premium berbahan metal dengan armor aluminiumnya, dan bodinya itu terbilangnya tipis ya, yang enak dibawa kebutuhan mobile. Oh ya, sebagai informasi, bobotnya itu di 507 gram tanpa menggunakan case. Jadinya tuh kalau penggunaan dengan satu tangan dan posisinya itu lagi landscape, lumayan terasa pegelnya ya Bo, itu menurut gue sih. Warna pink goldnya ini ternyata beda tipis ya sama S22 series, jadinya tuh matching aja gitu ya kalau dijadiin satu. Dan karena sekarang tuh sudah built-in bareng S Pen-nya, yang dimana udah disediain di tempat naruh S Pen-nya nih guys, di sisi frame kameranya yang memanjang begini. Rasanya sih praktis banget ya, bisa sekalian ngecas gitu. Dan magnet S Pen-nya tuh terasanya cukup mantep ya, jadinya tuh nggak khawatir bila terjatuh ataupun hilang. Buat Tab S8 itu layarnya 11 inch yang terbilangnya cukup banget buat kebutuhan hariannya. Jenis layar digunakan itu LTPS TFT dengan resolusi 2560x1600, yang gue sih ngerasanya tuh buat keluaran warnanya udah termasuk yang cakep ya. Walau ya belum kayak Tab S8 Plus ataupun yang ultranya yang udah pakai Super AMOLED gitu ya. Tapi ini sebenarnya untuk bagian layar sendiri udah terbilangnya cakep. Oh ya, mungkin dari teman-teman tuh ada yang gunain tab untuk kebutuhan main game, bisa manfaatin refresh rate di 120 Hz-nya. Yoi, jadi tuh main game terasanya lebih smooth ya. Galaxy Tab S8 itu pakai CPU Snapdragon 8 Gen 1, dimana SoC yang sama dengan versi smartphone S22 seriesnya. Buat RAM di bawahnya itu dengan RAM 8GB dan juga internal memori sebesar 128GB, yang buat kebutuhan multitasking ala gue sih udah terbilangnya nyaman banget ya, sekalipun gue tuh pakainya untuk buka banyak aplikasi. Nah, S Pen ini juga pasti bakal berguna banget buat teman-teman yang emang suka menggambar, yang emang kebutuhan tiap hari kerjanya itu ya beririsan bareng si S Pen-nya ini ya. Karena sensasinya tuh bener-bener kayak nulis di atas kertas gitu ya, kayak serasa seamless banget. Info dari Samsung sini S Pen-nya tuh latensinya di 6,2 milisecond. Nah karena gue tuh jarang menggambar, jadi kebutuhan si S Pen ini kepake banget pada saat mau tanda tangan ini itu. Secara sekarang kan serba era digital ya Bo, jadi ya tanda tangannya digital aja. Selain itu biasanya tuh tab ini gue pakai untuk kebutuhan kayak nonton. Ini asli asik banget ya, karena udah dikasih 4 speaker gitu teman-teman. Ya walau udah jadi standar di tab zaman sekarang ya, tapi ini sensasinya beda speakernya. Ini mungkin berkat sentuhan daripada audio by AKG gitu ya, jadinya tuh kurang lebih suaranya terasa kayak mantep nih. Oh iya, yang gak kalah bikin gue geleng-geleng itu pada bagian kameranya. Ini kameranya kacau. Pokoknya kelewat pro lah untuk ukuran sebuah tablet ya, dimana buat kamera belakang S8 ini tuh punya dual kamera. Kamera utama itu sebesar 13 megapiksel dan ada lagi kamera ultrawide 6 megapiksel. Sedangkan buat kamera depannya itu dikasih ultrawide 8 megapiksel. Nah dari situ harusnya udah kebayang ya, untuk kamera depannya ini bakal terasa asik kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan meeting online. Jadi terasanya lebih wide gitu. Jadi meeting online tuh nggak wajah kita doang yang close up guys. Dan kenapa tadi gue bilang kameranya kacau? Karena mode kameranya itu terbilangnya lumayan banyak ya, lengkap gitulah kayak layaknya smartphone gitu. Mode kamera termasuk yang beragam, dari mulai adanya mode pro video, single take, mode night, food, bahkan ada juga hyperlapse. Dan untuk rekaman video itu bisa sampai di ultra 4K 30 fps. Kacau. Ini jatuhnya kameranya siap sedia banget ya, gue suka sih. Jadi nggak ada lagi tuh ya tablet kamera ala kadarnya. Ini kameranya termasuknya udah bagus banget sih untuk ukuran tab. Dan ini dia
contoh untuk hasil rekaman video kamera depannya. Ini gue ngerasa sudut pandang, angle-nya tuh lebih luas gitu ya teman-teman. Jadi pada saat bikin video ataupun meeting online harusnya nggak close up wajah kita, nge-zoom gitu. Jadi ini teman-teman bisa komentar aja hasil suaranya kayak gimana, karena ini kan dilengkapi dengan 3 mic gitu ya. Jadi harusnya sih bakal lebih maksimal untuk bagian suaranya. Gimana? Nah, jadi gimana guys menurutnya untuk hasil kameranya? Tapi kalau gue pribadi sih seringnya tuh ini tab gue pakai untuk kebutuhan meeting online ya. Karena jujur aja gue tuh udah jarang banget keluar. Ada bocil guys tuh di sebelah. Jadi kamera wide 8 megapiksel itu cukup lega ya pada saat dipakai untuk kebutuhan meeting online. Lanjut untuk bagian kapasitas baterainya. Ini baterainya dikasih 8000 mAh yang udah termasuk kayak gede ya teman-teman, dan pemakaian ala gue sih bisa tembus 2 harian gitu. Karena emang gue pribadi jujur aja intensitas penggunaan tab ini nggak sesering pada saat menggunakan smartphone. Nah, buat pengecasan sendiri tuh support sampai dengan 45 watt yang untuk pengisiannya tuh sampai full kurang lebih sekitar 80 menitan gitu. Untuk baterai sebesar ini termasuknya udah gercep ya untuk pengecasannya. Oke, itu dia cerita gue pada saat nyobain Galaxy Tab S8 ini. Ini tabnya jatuhnya tuh udah kelasnya profesional lah ya. Jadi buat pendamping di saat nggak bawa laptop itu bisa banget. Apalagi kalau dijodohin bareng S22 gitu ya, dan juga ekosistem Samsung lainnya. Itu ya serasanya lebih mudah aja gitu dalam penggunaannya ya. Apalagi pada saat kebutuhannya untuk mindahin data dari smartphone ke tabnya ya dengan cara simpel aja. Dan satu lagi pastinya udah nyaman banget untuk dipakai kebutuhan mobile. Iya, kayak simple, lebih ringkes aja gitu jatuhnya. Oke, jadi segitu aja dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.